Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai dana pensiun syariah. Anggota dari kelompok kami yaitu Azahra Gita Kinta Dainur dengan NIM 022, Anissa Ibtiasari dengan NIM 031, dan Rizka Aliatulima dengan NIM 042. Di masa tua nanti, di mana seseorang sudah tidak dapat bekerja dengan maksimal, dana pensiun merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Apa sih dana pensiun itu? Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun atau disebut dengan program pensiun. Untuk penjelasan selengkapnya, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada pokok pembahasan yang pertama, kami akan membahas mengenai asas, tujuan, dan fungsi dana pensiun. Asas dana pensiun terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Yang kedua yaitu asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri harus dengan memupuk dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Yang ketiga yaitu asas pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. Yang keempat yaitu asas penundaan manfaat. Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksud agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta tersebut memasuki masa pensiun atau memasuki masa habis kerja. Yang kelima atau yang terakhir yaitu asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pembentukan dana pensiun dilakukan atas praksara pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan komitmen yang harus dilakukan sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari dana pensiun. Tujuan dana pensiun dari 3 pihak yaitu pihak pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola dana pensiun. Dari pemberi kerja yaitu yang pertama kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka nanti telah memasuki masa pensiun atau sudah purna kerja. Yang kedua yaitu loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Yang ketiga yaitu kompetisi pasar tenaga kerja. Perusahaan akan memiliki daya dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Dana pensiun ini digunakan sebagai daya tarik kepada para karyawan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua yaitu karyawan atau peserta dana pensiun. Terdapat 2 macam yaitu yang pertama rasa aman bagi karyawan karena di masa yang akan datang mereka tetap memiliki penghasilan ketika mereka telah memasuki masa pensiun. Yang kedua yaitu kompensasi yang lebih baik yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mereka mencapai usia pensiun. Dan yang ketiga dari pihak penyelenggara dana pensiun yaitu yang pertama pengelolaan dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua
turut membantu dan mendukung program dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sebagai bakti sosial terhadap karyawan atau peserta dana pensiun. Selanjutnya yaitu fungsi dana pensiun. Ada 3 macam, yaitu yang pertama fungsi asuransi, yang kedua fungsi tabungan, dan yang terakhir fungsi pensiun. Asuransi yaitu peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat saat mereka belum memasuki masa pensiun akan mendapatkan pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua yaitu tabungan. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pensiun. Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelola akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak pencapaian usia pensiun, selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau yang biasa disingkat dengan DPPK. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawan-karyawannya. DPPK ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. DPPK ini tidak bersifat wajib, akan tetapi pemerintah sangat menganjurkan perusahaan untuk mendirikan dana pensiun ini. Yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi para pekerja perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun lembaga keuangan. Kira-kira siapa sih pekerja perseorangan itu? Pekerja perseorangan yaitu seperti dokter, pengacara, atau pengusaha. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga mengenai sistem pembayaran dana pensiun. Sistem pembayaran dana pensiun sendiri terbagi menjadi 2 program. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Yang pertama yang akan kita bahas lebih lanjut mengenai program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti yaitu program yang dapat dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan yang dihasilkan untuk menentukan besaran dana pensiun yang akan diterima. Terdapat beberapa kelebihan dari program pensiun manfaat pasti. Di antaranya, dana pensiun yang dapat ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan penghasilan karyawan serta berlaku surut, artinya dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui oleh para karyawan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung program pensiun manfaat pasti yaitu MP sama dengan FPD kali MK kali PDP dengan keterangan MP manfaat pasti, FPD faktor penghargaan dalam desimal, MK masa kerja, dan PDP penghasilan dasar pensiun per tahun. Sedangkan untuk menghitung tiap bulannya dapat digunakan rumus MP sama dengan FPE kali MK kali PDP dengan keterangan MP manfaat pasti, FPE faktor penghargaan dalam persentase, MK masa kerja, dan PDP penghasilan dasar pensiun per tahun. Selanjutnya program yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Program ini terdiri dari Money Purchase Plan, Profit
sharing plans, dan saving plan, di mana besarnya dana pensiun yang didasarkan pada iuran akan dibayarkan kepada karyawan dan perusahaan. Terdapat beberapa kelebihan juga dalam program pensiun iuran pasti ini, yaitu iuran dari perusahaan dapat diperhitungkan secara pasti, serta lebih mudah untuk dapat menghitung besarnya iuran bagi pekerja, sehingga proses administrasinya mudah untuk dikelola. Selain kelebihan tersebut, terdapat juga beberapa kekurangan, yaitu susah dalam memprediksi penghasilan pada saat pensiun karena karyawan menanggung ketidakberhasilan investasi perusahaan, serta tidak berlaku surut, artinya tidak dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui oleh para karyawan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung program pensiun iuran pasti, yaitu IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP. Dengan keterangan IP iuran pasti, FPD faktor penghargaan dalam desimal, dan PDP penghasilan dasar pensiun per tahun. Sedangkan untuk menghitung tiap bulannya dapat digunakan rumus IP sama dengan 3 kali FPE kali PDP. Dengan keterangan IP iuran pasti, FPE faktor penghargaan dalam persentase, dan PDP penghasilan dasar pensiun. Pokok pembahasan selanjutnya mengenai manajemen pengelolaan dana pensiun. Manajemen pengelolaan dana pensiun terbagi menjadi dua, yaitu investasi dan instrumen investasi dana pensiun lembaga keuangan syariah atau disebut DPLK syariah. Pertama, investasi. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk aset nyata atau real asset seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Atau dapat dilakukan dengan bentuk aset keuangan atau financial asset seperti dapat dilakukan pada instrumen pasar uang, contohnya obligasi, deposito, serta suku yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun, maupun dapat dilakukan pada instrumen pasar modal, contohnya saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Untuk dana pensiun yang diinvestasikan kepada bank syariah secara umum akan diinvestasikan pada surat berharga negara, tabungan pada bank, deposito pada bank, sertifikat deposito, dan masih banyak lagi. Sedangkan bank syariah menginvestasikan dana tersebut pada real asset seperti tanah, bangunan, emas, dan lain sebagainya. Akan tetapi, lebih baik jika bank syariah menginvestasikan lagi kepada investasi agar investasi tersebut lebih berkembang dan lebih tinggi. Untuk yang kedua mengenai instrumen investasi dana pensiun lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2008 tentang investasi dana pensiun, terdapat 16 instrumen yang dapat dipilih oleh dana pensiun, baik dana pensiun pemberi kerja atau DPPK maupun dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dari ke-16 instrumen tersebut, dana pensiun lembaga keuangan syariah memiliki 4 instrumen yang ditawarkan dalam 3 paket investasi, yaitu reksadana, deposito, dan saham. Manajemen pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan syariah sangat rendah, mulai dari iuran yang kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak DPLK sesuai paket investasi yang dipilih oleh peserta DPLK hingga jumlahnya mencukupi untuk diinvestasikan. Pihak DPLK juga melakukan placement pada instrumen investasi yang telah dipilih, yang mana hasilnya akan sepenuhnya diberikan kepada peserta DPLK setiap akhir bulannya. Terdapat beberapa kelebihan dari instrumen investasi dana pensiun lembaga keuangan syariah, di antaranya program pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, masa depan investasi untuk suku dan saham syariah yang menjanjikan, memberikan keuntungan yang stabil untuk investasi jangka panjang, serta memberi peluang pada lembaga keuangan syariah untuk lebih berkembang.
Selain itu, terdapat juga beberapa kekurangan, di antaranya relatif sedikit masyarakat yang menggunakan program dana pensiun. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, sumber daya manusia yang bekerja dalam institut menjadi pasar khusus bagi dana pensiun syariah, serta rasa percaya, memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah menjadi modal dasar untuk mengembangkan konsumen dan nasabah. Materi yang selanjutnya yaitu dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dan penerapannya menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yakni unsur maisir, gharar, riba, riswah, dan juga batil. Jenis dari dana pensiun syariah ini tidak jauh berbeda dengan dana pensiun konvensional, yaitu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DLPK. Yang membedakan hanyalah adanya akad pada dana pensiun syariah. Ada dua akad yang sudah mendapatkan otorisasi dari Dewan Syariah MUI, yaitu akad hibah bisyartin dan akad wakalah bil ujroh. Sama halnya dengan asuransi dan perbankan syariah, dana pensiun syariah pun juga harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Ada beberapa jenis portofolio instrumen syariah. Yang pertama, deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan jenis investasi syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam bentuk akad mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, saham syariah. Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan reksadana yang berpotensi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Yang keempat, obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan tersebut untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Saat ini di Indonesia ada dua jenis obligasi yang sudah berkembang, yaitu obligasi mudharabah dan ijaroh. Kendala pengelolaan dana pensiun syariah. Saat ini perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal dibandingkan dengan industri keuangan syariah lainnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya dukungan strategi dan regulasi. Berikut beberapa kendala pengelolaan dana pensiun syariah. Yang pertama, dalam konteks strategi pengembangan industri, ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam roadmap strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan industri dana pensiun. Yang kedua, dalam konteks regulasi, jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan berupa undang-undang maupun peraturan Bank Indonesia, dana pensiun syariah belum termuat dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Namun, dana pensiun syariah sudah memiliki fatwa Dewan Syariah Nasional, yakni nomor 88 DSN MUI garing 11/2013 tentang dana pensiun syariah termasuk ke dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang terakhir, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat atau mudharabah muqayyadah yang berpotensi besar tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Produk mudharabah muqayyadah sendiri merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti dan infrastruktur dengan nilai proyek yang sangat besar. Selama ini, bank syariah kesulitan membiayai produk tersebut karena terbentuk dengan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, akan berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari return investasi jenis ini.
Itu tadi penjelasan tentang dana pensiun syariah dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.